Kita berangkatnya maghrib guys. Aduh. Sayangnya kalau ada yang pagi, jadi itu teman-teman itu ada juga pagi dan malam. Soalnya cuma ada satu. Penumpang penuh. Estimasi tujuan. Tekan. Ya. Artinya kereta akan memasuki stasiun Tasikmalaya. Artinya kereta sudah melewati dan tangga-tangga kereta. Ini keretanya tidak akan lama lagi akan sampai. Sinaga turun lagi. Neng. Hati-hati jalan keluar dari arah timur. Keluar dari arah timur juga masuk kereta api Pangandaran dari Banjar tujuan Bandung sampai dengan Gambir. Hati-hati jalan keluar dari arah timur dan masuk kereta api Pangandaran. Pangandaran Bandung Gambir. Penumpang kereta api Pangandaran persiapkan diri, periksa dan politik kembali tiket serta barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di area stasiun. Hati-hati jalan dari arah timur segera masuk kereta api Pangandaran.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Iya, kereta api Pangandaran akan segera tiba. Mei sudah siap-siap.
penumpangnya alhamdulillah banyak guys. Aduh. Sip lah. Oke, kereta api Pangandaran tujuan relasi Banjar, Bandung, Jakarta, tiba di stasiun Tasikmalaya. Kereta pembangkit. Oh, premium 1, 2 di tengah, 3. Kita yang 4 ini ya, yang 4 ini. Yang 4. Nomor 9. Iya dah. Ayo, Ray, ambil. Oke guys, kita akan naik kereta api Pangandaran menuju Gambir. Yap. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada penumpang kereta api Pangandaran. Pada ini perjalanan dasar tiba di stasiun ini. Ya, premium 4 yuk. Naik. Nomor 9. Cari nomor 9 ya. Iya. Oke guys. Cari ujung depan. Ya, ini 9A, 9B, ayah 9C. Oke. Mau di bawah, di atas. Penumpang penuh. Oke guys. Langsung. Berangkat lagi. Jalur ya. Oke guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Hijriah 1446. Mungkin video ini tayang tahun 1446 Hijriah pemirsa. Ya, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat, dan mudah-mudahan tambah rezeki dan keinginan yang ingin dicapai tercapai ya. Ingin mendapatkan jodoh, dapat jodoh, ingin dapat pekerjaan, dapat pekerjaan, ingin naik pangkat ya. Dan juga apapun keinginanmu di tahun 1446 Hijriah atau 2024 ini mudah-mudahan terkabul pemirsa. Amin. Bagi yang masih dalam perjuangan ya, kita harus tetap bersabar dan tetap tawakal dan berusaha, juga berdoa pemirsa ya. Karena yang menentukan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa pemirsa. Ya, mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan untuk sukses di tahun ini pemirsa. Kalau tidak, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Siapa tahu akan indah pada waktunya pemirsa. Siapa tahu meskipun kita tidak berhasil hari ini, siapa tahu besok kita akan berhasil 2 kali lipat pemirsa dari ekspektasi kita. Amin. Oke, Backpacker Mania, Mamang dan Ray sehabis bagi rapot langsung cuy ya. Langsung backpackeran ke ibu kota Jakarta ya, ibu kota Indonesia di Jakarta. Sebelum pindah ibu kotanya ke ibu kota Nusantara atau IKN pemirsa. Ngomong-ngomong ibu kota Jakarta, apa kabar nih? Oke, Backpacker Mania, awalnya rencana Mamang itu ke arah timur pemirsa ya, pinginnya ke Gunung Bromo atau mungkin ke Malang ya, atau keliling-keliling kereta di Jawa Tengah. Itu mengasihkan. Namun sayangnya tiket kereta untuk ke arah timur itu habis pemirsa. Jangankan yang gosok, yang jauh pun habis pemirsa. Waduh. Dan yang tersisa mungkin tiket yang agak mahal ya. Contohnya dari Tasikmalaya ke Malang itu harga tiketnya 800.000 untuk eksekutif. Waduh, lebar lah ya. Untuk pergi ke Malang harga yang mahal. Kalau harga regulernya itu 300.000 pemirsa. Jadi ketika melihat kayak akses lagi, ternyata ada kereta yang agak tersedia kursinya, meskipun tinggal beberapa kursi lagi pemirsa, yaitu ke arah barat, ke arah Jakarta dan Bandung pemirsa, yaitu kereta api Pangandaran. Nah, untuk kereta ke arah barat ini sebenarnya ada 2 pemirsa untuk daerah Jakarta dari Tasikmalaya, yaitu kereta api Pangandaran kelas eksekutif dan premium, dan yang kedua ada kereta api Serayu pagi dan Serayu malam. Yang termurah mungkin kereta api Serayu, namun sayangnya ketika dicek di KAI Akses itu kereta api Serayu habis pemirsa. 1 minggu ini habis. Waduh. Karena liburannya sangat terbatas dan ada kereta yang tersedia ke barat cuman Pangandaran, ya Mamang akhirnya memilih kereta api Pangandaran. Kereta api Pangandaran dari Tasikmalaya menuju Gambir, Jakarta. Kereta api Pangandaran ini startnya dari Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta pemirsa. Jadi waktu libur Mamang sangat terbatas. Jadi mau tidak mau lebih baik memanfaatkan kesempatan pemirsa ya. Kesempatan untuk pergi meskipun waktunya sangat terbatas pemirsa, karena beberapa hari kemudian Mamang harus masuk lagi. Waduh, masuk kerja lagi. Oke pemirsa, Mamang berangkat menggunakan kereta api Pangandaran dari stasiun Tasikmalaya dengan penumpang yang ternyata banyak ya. Ternyata banyak sekali. Waduh, ini berangkat pukul 17.45 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore
kurang 15 menit. Jadi ketika Mamang naik kereta api Pangandaran pun terdengar sayup-sayup ya jelang adzan maghrib. Bahkan ketika masuk kereta terdengar azan maghrib pemirsa. Waduh. Jadi Mamang berangkat maghrib menuju Jakarta, menuju stasiun Gambir. Jadi enaknya kalau naik Pangandaran ini, kereta api Pangandaran ini dari Tasikmalaya langsung ke Gambir pemirsa, langsung melihat Monas. Berbeda dengan kereta api Serayu itu turunnya di Pasar Senen, jadi jauh lagi ke Monas pemirsa. Gimana ceritanya di Monas ya nanti aja di episode berikutnya pemirsa. Kira-kira Mamang kemana saja. Waduh, dengan durasi liburan yang sangat terbatas ini pemirsa. Bagi Ray mungkin panjang, bagi Mamang mungkin Mamang dan Mami mungkin hanya sedikit ya waktunya. Aduh. Tapi meskipun memanfaatkan waktu yang sedikit inilah, kita buatlah momen yang indah pemirsa. Salah satu momen indahnya kalau kalian jalan-jalan jangan lupa ya bawa kamera handphone untuk mengabadikan minimal video-video lah ya. Karena yang namanya sejarah, waduh. Ada momen, ada kenangan ya, kenangan yang indah itu. Menurut Mamang buat video ya diupload YouTube, siapa tahu bermanfaat bagi kalian atau enggak minimal kenangan buat Mamang saja. Aduh. Berangkat dari Tasikmalaya pukul 17.45. Ternyata waktu berhentinya tidak lama pemirsa. Ya kurang lebih 3 menitan. Langsung cus berangkat lagi dengan kereta yang agak-agak cepat ya kelihatannya. Agak-agak ngebut. Meskipun dari Tasikmalaya menuju Bandung itu selepas stasiun Tasikmalaya itu menanjak ya, apalagi nanti setelah stasiun Indihiyang. Waduh menanjak sekali, tapi ini ngebut sekali pemirsa. Dan ini menikmati perjalanan menuju ibu kota Jakarta dengan malam hari dengan penumpang yang banyak dan akan melewati nanti ibu kota provinsi Jawa Barat yaitu Bandung dan melewati juga kota-kota besar lainnya seperti Bekasi, Purwakarta ya, Cikampek ya, dan juga terakhir Jakarta Gambir Monas pemirsa. Mantap ya, bagi kalian yang ingin ke Monas dari daerah Priangan Timur jangan lupa naik kereta api Pangandaran pemirsa. Ketika perjalanan naik kereta api ya, naik kereta api Pangandaran. Ini kereta api Pangandaran ini bukan kereta api dari Jakarta ke Pangandaran pemirsa, tapi dari Jakarta ke Banjar karena jalurnya saat ini yang tersedia dari Jakarta ke Banjar. Padahal zaman dahulu dari Banjar ke Pangandaran itu ada jalur pemirsa ya, jalur Pangandaran. Jalur tersebut dihentikan pada tahun 1980-an pemirsa. Padahal ini jalur ekonomis sekali pemirsa dan eksotis, dan konon katanya akan direaktivasi lagi ya, aduh, untuk tujuan wisata dan ekonomi. Tapi entah kapan. Seandainya jadi diperbaiki lagi jalur tersebut, mungkin kereta api Pangandaran yang Mamang naiki itu akhirnya bukan sampai Banjar tapi mungkin sampai Pangandaran pemirsa. Jadi Jakarta Pangandaran. Seandainya itu terjadi, mantap ya. Karena view-view di Pangandaran itu luar biasa indahnya pemirsa. Untuk saat ini bagi warga Jakarta, warga Bandung yang ingin ke Pangandaran, naik kereta api Pangandaran ini, tapi harus turun di stasiun akhirnya stasiun Banjar. Dari sana mungkin ada travel yang pergi yang bisa mengantarkan ke Pantai Pangandaran pemirsa. Jadi intinya tidak langsung ke Pangandaran, meskipun ini nama keretanya kereta Pangandaran. Mamang sebagai warga Jawa Barat ya mengharapkan sekali adanya reaktivasi jalur kereta api dari Pangandaran sampai Banjar sampai Jakarta pemirsa. Karena apa? Karena potensi wisata di daerah pantai selatan Pangandaran ini, di Kabupaten Pangandaran ini luar biasa ya, bisa membangkitkan ekonomi wisata. Belanda aja dulu membangun membangun jalur Banjar Pangandaran yang notabene sangat menguras kas negara. Kas keuangan Belanda, sangat menguras energi, teknologi dan sebagainya. Ternyata punya tujuan tersendiri pemirsa ya. Padahal itu besar pasak daripada tiang. Apa tujuannya? Ternyata untuk mengangkat potensi ekonomi dan wisata di Pantai Pangandaran. Karena Pantai Pangandaran dan Kabupaten Pangandaran ini kaya sumber daya alam, kaya wisata ya, dan juga ekonominya
luar biasa, potensi ekonominya luar biasa pemirsa. Kalau sekarang aja kalau mau ke Pangandaran ya, memang kemarin mau ke Pangandaran lewat jalur biasa, jalur aspal. Ternyata kalau di hari-hari tertentu itu macet sekali pemirsa. Seandainya tidak menggunakan naik kendaraan bermotor, naik kendaraan roda 4 atau bis, waduh macetnya luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan adanya jalur kereta api yang sudah diaktifasi mirip antara Cibatu Garut, nanti potensi yang ada di Pangandaran terutama wisata bisa terangkat ya, menjadi tujuan destinasi wisata baik domestik maupun luar negeri pemirsa. Kereta api Pangandaran merupakan layanan kereta api penumpang kelas panoramik, eksekutif, dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Gambir Banjar dan lintasan selatan Pulau Jawa, yaitu lewat Bandung dan Tasikmalaya. Jadi okupasinya untuk warga Priangan, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis sampai Banjar pemirsa. Nama kereta api ini namanya diambil dari nama Pangandaran. Nama Pangandaran diambil dari salah satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Pangandaran yang terletak 64,1 km selatan dari kota Banjar, di mana stasiun ujung dari kereta api ini. Kereta api Pangandaran pertama kali beroperasi pada tanggal 2 Januari 2019. Dalam sejarahnya kereta api Pangandaran ini untuk memperingati ya, untuk napak tilas rute kereta legendaris yaitu Banjar Pangandaran. Jadi kereta api Pangandaran ini merupakan kereta api untuk memperingati adanya jalur kereta api antara Banjar dan Pangandaran yang kemungkinan suatu saat nanti akan direaktivasi lagi pemirsa. Mudah-mudahan saja. Sejak dulu Pangandaran terkenal sebagai tujuan wisata pantai di Jawa Barat. Dalam buku Gizpan Bandung and Midden Priangan 1921 karya S.A. Ritsma dan W.H. Hoagland menjuluki Pangandaran sebagai Spingen van Java. Spingen ini merupakan salah satu kawasan wisata di Den Haag, Belanda, yang mempunyai pantai nan panjang dan berpasir. Kedua penulis itu menyebut Pangandaran mempunyai pantai di Teluk De Vries dan Teluk Maurits yang indah dan gua-gua di cagar alam Pananjung. Berdasarkan dari tirto.id dengan judul artikel ekspektasi tak sampai di jalur kereta api Banjar Cijulang, terbit 20 Oktober 2022 dan diperbaharui lagi 24 Oktober 2022. Kontributornya Heavy Rianto. Jalur kereta api Banjar Cijulang mulai dibangun pada tahun 1911. Pemerintah Hindia Belanda melihat pembangunan jalur ini sebagai pembuka isolasi daerah sekaligus langkah awal mengembangkan kawasan Pangandaran yang terkenal subur dan kaya dengan sumber daya alam, juga potensi wisatanya. Potensi ekonomi Pangandaran memang cukup besar. Salah satu hasil bumi yang menjadi andalannya adalah padi. Pada zaman itu, para petani Pangandaran bisa menghasilkan 50-60 pikul padi. Satu pikul setara sekitar 60 kg. Ya kalikan aja 60 kali 60 berapa. Namun harga padi di sana hanya 1 gulden per pikul, 1 gulden per 60 kg pemirsa. Sedangkan harga di Priangan yang lain itu 2,5 gulden untuk 1 pikul. Jadi harga padi di Pangandaran itu sangat murah-murah pemirsa dan melimpah. Namun sayangnya tidak bisa dijual karena sulitnya untuk distribusi karena terbatasnya sarana. Sebelum jalur kereta api dibangun, pelabuhan Cilacap menjadi tujuan utama distribusi hasil bumi keluar Pangandaran. Barang-barang diangkut dari Kali Pucang melalui Sungai Citanduy dan perairan Sagara-Anakan menuju Cilacap. Selain dari Pangandaran, pelabuhan Cilacap juga menjadi penampung hasil bumi dari Priangan Timur dan Cirebon, khususnya kopi. Dalam bukunya Susanto Johdi dalam Cilacap 1830-1942, Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa, menjelaskan bahwa kopi dari kedua kawasan itu diangkut dari Banjar melalui Citanduy. Jadi kota Banjar ini adalah Singapuranya Jawa Barat pemirsa.
Karena sebelum ada kereta api, semua hasil bumi itu dibawa ke Banjar menggunakan pedati. Nanti dari Banjar itu diangkut menggunakan perahu lewat menelusuri Sungai Citanduy menuju Cilacap, pemirsa. Untuk mengeksploitasi kawasan pantai selatan Priangan, beberapa perusahaan swasta kereta api mencoba mengajukan izin membuat jalur kereta api di sana. Bahkan ada perusahaan yang mengajukan izin untuk membuat jalur sepanjang pantai selatan dari Pangandaran, dari Kabupaten Pangandaran sampai Pamengpeuk, Kabupaten Garut Selatan, pemirsa, bahkan sampai Sukabumi. Waduh. Beberapa pengajuan izin sempat ditolak. Sementara perusahaan yang diizinkan diterima ternyata tidak mampu mewujudkan pembangunan yang sudah direncanakan. Waduh, kenapa nih? Jalur dari Banjar ke Pangandaran sampai Cijulang akhirnya dibangun oleh perusahaan kereta api plat merah atau milik pemerintah Belanda, yaitu Staatsverwagen, ya, yaitu yang dikenal dengan SS. Menurut Agus Mulyana dalam bukunya Sejarah Kereta Api Priangan tahun 2017. Jadi kalau kalian ingin mengetahui kereta api Priangan, ya, kereta api di Jawa Barat, itu ada bukunya dari Pak Agus Mulyana, dosen UPI. Usul pembangunan jalur kereta api Banjar Kalipucang Parigi ini diajukan oleh residen Priangan. Pemerintah kolonial lantas menyetujui usul itu dengan menerbitkan izin pembangunan pada tahun 1911. Rencana pembangunan jalur ini disambut baik oleh masyarakat, terutama para pemilik perkebunan. Beberapa pemilik perkebunan seperti karet, kopi, dan coklat, ya, juragan-juragan kopi, juragan coklat, ya, menir-menir perkebunan yang ada di selatan Jawa Barat atau Kabupaten Pangandaran bahkan sempat memperluas area perkebunan mereka setelah mendengar rencana itu. Jadi hutan belantara dibuat perkebunan karena tahu nanti ada jalur kereta api yang melintas. Meski telah mengantongi izin, pembangunan jalur kereta api Banjar Kalipucang sempat mengalami penundaan. Sebabnya adalah perubahan rencana pembangunan jalur dari semula menghubungkan Banjar Parigi menjadi Banjar Cilacap melalui Daya Luhur dan Kalipucang Kawung Anten. Jadi yang tadinya mau ke Banjar Parigi Pangandaran ternyata dibelokkan, ya, ke Cilacap. Itu rencananya. Penundaan ini terang memicu protes dari para pengusaha perkebunan yang sudah mengeluarkan modal untuk memperluas perkebunannya. Pada akhirnya perubahan jalur itu batal. Ternyata rencana jalur dari Banjar langsung ke Cilacap itu ditolak lantaran Daya Luhur merupakan daerah berawa dan jarang dihuni penduduk. Selain itu, rawa-rawa di Daya Luhur ini merupakan sarang nyamuk malaria. Beberapa pekerja dikabarkan menjadi korban keganasan malaria saat melakukan pengukuran di Daya Luhur. Bahkan seorang insinyur dilaporkan bunuh diri karena tidak kuat menahan sakitnya malaria. Jalur Kalipucang Kawung Anten juga ditolak dengan alasan sama dengan sering pula banjir. Maka pembangunan jalur kereta api dilakukan dengan rencana awalnya, yaitu dari Banjar menuju Parigi, melewati Banjarsari, melewati Kalipucang, melewati Pangandaran, melewati Parigi. Maka pembangunan jalur kereta api dilakukan sesuai rencana awal pada tahun 1913. Akhirnya jalur ini mencapai Kalipucang pada tahun 1916. Kesulitan terbesar dalam proses pembangunan jalur Banjar Parigi ini baru dihadapi di ruas Kalipucang sampai Parigi. Jalur ini lebih sulit dibangun lantaran tantangan alam berupa gunung, sungai, lembah, dan pantai. Para pekerja harus membangun terowongan-terowongan dan jembatan-jembatan besar sebelum mencapai kota Pangandaran dan Parigi. Karena Parigi dirasa kurang cocok menjadi tujuan akhir, SS lantas memutuskan untuk memperpanjang jalur kereta api sampai ke Cijulang. Selain dirasa cocok dan strategis, titik ini memudahkan SS jika ingin meneruskan pembangunan jalur kereta api menuju arah barat, yaitu ke Pamengpeuk, Kabupaten Garut Selatan. Jalur dengan panjang 82 km ini akhirnya mulai beroperasi pada tahun 1921. Dari stasiun Banjar ke Cijulang, jalur ini melewati stasiun Batu Lawang, Gunung Cupu, Cikotok, Banjarsari, Cicapar, Padaherang, Ciganjeng, Tungilis, Kalipucang, Sumber Ciputrapingan,
Pangandaran, Cikembulan, Cikalong, Cibenda, dan terakhir stasiun Parigi. Dan terakhirnya lagi stasiun Cijulang. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel yang sama, ternyata pembangunan jalur kereta api antara Banjar sampai Cijulang ini tak sesuai ekspektasi. Waduh, ekspektasinya menguntungkan, tapi ternyata tidak menguntungkan pemirsa. Karena cerita penundaan dan pembangunan terowongan dan jembatan-jembatan besar, pembangunan jalur Banjar Cijulang terang menelan biaya yang sangat besar. Waduh, biayanya bahkan membengkak dari estimasi anggaran semula. Jumlah biaya yang semula ada di kisaran 4.860 gulden membengkak menjadi 9.583.421 gulden. Waduh, dari 4 juta membengkak menjadi 9 juta. Ini membengkaknya berapa ya? 5 juta gulden. Yang menjadi pertanyaan, 1 gulden kalau dirupiahkan sekarang berapa? Ya cek aja di Google. Secara keseluruhan, jalur kereta api ini melewati 4 terowongan, yaitu terowongan Philip, Hendrik, Juliana, dan Wilhelmina. Terowongan terakhir mempunyai panjang 1.116 meter dan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia. Selain itu, jalur ini juga melewati jembatan-jembatan panjang, yaitu Cipamotan 310 meter, Cipembongongan 299 meter, dan Cikabuyutan 176 meter. Berat besi yang dipakai untuk pembangunan masing-masing jembatan itu tercatat sekitar 689 ton, 644 ton, dan 310 ton. Waduh. Jembatan-jembatan itu berada di atas ngarai yang cukup dalam, yaitu 38 meter, 40 meter, dan 34 meter. Dalam bukunya Sejarah Kereta Api Negara SSDKA di Indonesia, Urip Simeon yang menggambarkan keadaan para pekerja sedang memperbaiki jembatan di sana. Bila kita duduk di dalam kereta api pada waktu kereta api berjalan perlahan-lahan melalui jembatan yang sedang diperbaiki, maka kita acap kali merasa heran melihat mereka bekerja di antara langit dan jurang yang sangat dalam. Bahkan konon katanya tidak menggunakan safety, pemirsa. Waduh. Jadi kalau keoyak dikit ya, jatuh ya udah the end. Untuk menutup pembengkakan biaya pembangunan jalur Banjar Cijulang, target pemasukan dari jalur ini pun ditetapkan sekitar 11 gulden per kilometer per hari. Namun sayangnya target ini tidak tercapai bahkan setelah melewati tahun pertama operasionalnya. Di tahun pertama setelah pembukaan, jalur ini hanya mampu membukukan pemasukan rata-rata 5 gulden per kilometer per hari. Waduh, target 11 gulden, yang tercapai 5 gulden. Waduh, ini nombukannya berapa ya? 6 gulden. Ini setengahnya lebih. Kondisi-kondisi ini lantas memunculkan suara-suara sumbang yang menginginkan jalur yang baru setahun diresmikan ini tuh ditutup. Kebayang ya, baru diresmikan ya pingin ditutup. Intinya lebar ya. Aduh, sayang sekali ini. Gimana nih jalurnya? Keadaan ini mendorong Gubernur Jenderal Hindia Belanda menjajal jalur ini. Akhirnya sang gubernur pun ya turun ingin merasakan gimana nih jalurnya, untuk merasakan kegunaan kereta api di sana. Dikutip dari detikjabar.com dengan judul artikel Jalur Kereta Api Pangandaran yang bikin kolonial Belanda merugi. Ditulis oleh Aldi Nurfadilah, Minggu 29 Januari 2023. Ada beberapa fakta dalam pembangunan jalur kereta api Pangandaran pada masa kolonial. Salah satunya adalah proyek Hindia Belanda yang merugi. Waduh. Pada awalnya, pembukaan jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang ini tujuannya untuk membuka akses distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam yang ada di daerah Pangandaran atau daerah pantai selatan Pulau Jawa, pemirsa. Namun kata Iwan dalam detikjabar.com, sampai ditutupnya operasional kereta api Banjar Cijulang pada tahun 1980-an itu belum balik modal. Ia menyebut jika proyek jalur itu merupakan proyek termahal yang paling rugi. Waduh.
Jalur kereta api tersebut merupakan lintas cabang termahal dibanding lintas cabang di tempat lain yang dibangun oleh SS dengan anggaran awal 15.064.000 gulden. Namun menurut Iwan, realisasinya hanya pembangunan membengkak mencapai 9.583.421 gulden. Waduh. Pembangunan infrastruktur itu merupakan penerapan teknologi baru dalam pembangunan jembatan jalur kereta api yang ada. Ia mengatakan kereta api Banjar Cijulang dalam proses pembangunannya tidaklah mudah karena merupakan jalur kereta api lintas dataran dan lintas pegunungan, ngarai dan juga lembah. Waduh. Jadi perpaduan kontur wilayah Pangandaran ini membuat Belanda kesulitan membangun jalur kereta api dan menguras kas. Namun sayangnya ketika dioperasikan ternyata pemasukannya tidak sesuai yang diharapkan pemirsa. Besar pasak daripada tiang ya, besar pembuatan jalannya sangat besar, pembuatan jalurnya sangat besar, ternyata pemasukannya sedikit. Waduh. Oleh karena itu mau tidak mau meskipun rugi itu jalur kereta api tetap dilakukan operasinya pemirsa sampai Indonesia merdeka sampai tahun 1980-an. Meskipun rugi, tapi itu adalah sebuah prestasi bagi pemerintah Belanda membangun jalur kereta api yang tidak mungkin pada masa itu antara Banjar menuju Pangandaran Parigi pemirsa. Oleh karena itu pembangunan jalur kereta api ini sekaligus prestise atau kebanggaan bagi orang-orang Belanda bahwa kita mampu membangun jalur di tempat sesulit apapun pemirsa. Waduh. Ya meskipun bangga tapi kan tetap mengurus kas negara ya. Apalagi ditambah lagi ini pemasukannya kurang. Waduh.